Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh peserta Salam Kampus. Yang saya hormati Bapak Prihanto MSI selaku pembicara. Yang saya hormati Bapak Bramastyo Wiryawan ST MMSI selaku moderator. Dan tak lupa yang saya banggakan seluruh peserta Salam Kampus yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan Salam Kampus yang dilaksanakan secara blended learning. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Pada sesi kali ini, saya, Balkis Batrisya Santoso, selaku pembawa acara pada materi Digital Planner Motivation, program studi vokasi yang akan disampaikan oleh Bapak Prihanto, MSI, dan dimoderatori oleh Bapak Bramastyo Wiryawan YST, MSI. Selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Bapak Bramastyo Wiryawan YMMSI untuk memandu jalannya sesi materi kali ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan ya di pagi hari ini ya untuk kami bisa membawakan talkshow ya. Pagi hari ini saya Bramastyo bersama Bapak Prihanto akan membawakan talkshow berjudul Digital Planner Motivation Vokasi ya. Nah ini seluk-beluknya atau ya sebelum kita ini ya menuju ke detailnya, ini saya akan membacakan dulu CV Bapak Prihanto ya. Nama ya Prihanto, tempat tanggal lahir Boyolali 1 April 1988 ya. Alamat di Ngemplak Boyolali, pendidikan S1 di Sosiologi Antropologi UNS ya. Kemudian beliau melanjutkan di Sosiologi S2 ya di UNS juga. Pengalaman Bapak Prihanto ini diantaranya menjadi asisten dosen di UNS ya. Ini waktu dulu kuliah ya ini ya. Kemudian tentor Ganesha Operation ya. Ini itu ya training itu ya, bimbingan belajar ya, bimbel. Kemudian guru SMA SMP Al Firdaus, dosen IAIN Surakarta, dosen STAS Swasta Mandiri Surakarta, dan terakhir di dosen STIMIK Sinar Nusantara Surakarta. Wah, ini pengalamannya sangat banyak ya. Ini tentunya nanti seru. Dan juga ini Pak Prihanto ini ya punya ide-ide startup yang menarik yang nanti akan kita bahas di sini berkaitan dengan tema kita ini technopreneurship atau digital planner ya untuk vokasi ini. Semoga ini nanti bisa memberikan motivasi bagi adik-adik mahasiswa untuk nanti berkreasi di dunia bisnis ya, menciptakan startup ya, menciptakan usaha yang nanti bisa berkembang dan bisa memajukan ekonomi ya, dunia usaha di Indonesia ya. Oke, baiklah, ini tema ini ya Pak Prihanto mungkin bisa memberikan ini ya definisi dari ini ini istilahnya kan mungkin saya kira banyak ya, apa itu technopreneurship itu istilah ya kerennya gitu ya kalau sekarang. Iya, kalau
dulunya ini kewirausahaan kalau mata kuliah ya, saya dulu zaman kuliah itu ya istilahnya kewirausahaan ya, itu mungkin sekarang sudah itu ya wajib di semua kampus ya. Kalau dulu di ini waktu saya zaman kuliah mungkin hanya sebagian saja ya kampus yang menerapkan itu ya mata kuliah atau menambahkan mata kuliah itu ya. Maksudnya pemerintah ini biar mahasiswa itu setelah lulus nanti tidak hanya itu ya mencari pekerjaan dengan skill yang sudah dimilikinya, tapi ya kalau bisa membuat suatu ya usaha yang bisa menyerap tenaga kerja yang bisa nanti bermanfaat di masyarakat itu ya sekitar. Jadi tidak hanya mencari kerja tapi mencoba untuk membuat suatu lapangan kerja ya, karena itu dengan skill yang dimilikinya saya kira ini untuk semua bidang itu bisa aja ya. Ini kalau di kita kan ini informatika yang saat ini memang ya kebetulan pas sekali kalau ini digital trainer, ini kita informatika punya itu ya skill yang terkait dengan digital, dengan informatika, dengan dunia cyber ini kan pas nih ya. Tapi ya untuk ini, tapi sebenarnya ini untuk dunia komputer ini ya, cyber ini sebenarnya ilmu yang ya dimiliki oleh semua bidang ya, nggak cuma di informatika ya. Saya kira ya orang ekonomi, orang hukum ya, kedokteran apapun menggunakan teknologi informatika juga. Jadi ini sudah menjadi ilmu yang umum yang dimiliki oleh ini ya sarjana-sarjana pada saat ini ya. Jadi istilah ini ya technopreneurship ya, kemudian ya ini kita ya mungkin berkembang jadi digital planner yang tadinya kewirausahaan ini. Pak Prihanto bisa ini memberikan definisi yang mungkin tidak terlalu teknis ya, itu yang secara umum ya, supaya ini adik-adik mahasiswa ini bisa tahu gambaran ya secara umumnya ya gitu ya, apa itu digital planner ini ya. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Jadi kalau kita ngomong-ngomong pagi ini ya, biar terlihat santai gitu. Nah, kita bicara dengan tema technopreneurship itu karena memang sekarang kita sudah masuk di era digital yang jauh berbeda dengan era-era yang sebelumnya. Yang kita bicara tentang era-era zaman revolusi industri, maka mengacunya adalah pada konteks teknologi industri, artinya di sana mesin gitu ya. Sebelumnya kita bicara tentang sesuatu hal yang bersifat tradisional, segala hal yang mereka berasal dari apa yang mereka hasilkan di sekitar mereka. Misalkan orang mau menghasilkan beras, ya mereka menggunakan batu, kemudian penumbuknya itu adalah kayu. Nah, setelah itu berkembang yang namanya revolusi industri, maka kemudian muncul yang namanya mesin untuk penggilingan padi ini. Nah, sekarang era sudah bergeser lagi gitu ya. Semua teknologi itu sekarang masuk di dalam semua bidang. Nah, termasuk ketika kita melihat perkembangan usaha di dalam bidang teknologi itu sudah berkembang luar biasa. Sekarang pertanian saja tidak lagi bicara tentang pertanian dan sistem menanam, tetapi sudah bicara tentang yang namanya teknologi pangan. Artinya mereka sudah menyiapkan hal-hal seperti itu. Terus kemudian ketika kita bicara hal-hal di dalam konteks ekonomi, misal katakanlah kita harus bicara tentang yang namanya bisnis online gitu loh. Nah, ini satu hal yang memang harus kita siapkan. Jadi ketika kita bicara duduk di bangku kuliah, kita sebagai seorang mahasiswa jangan hanya bicara atau jangan hanya mendengarkan. Bicaralah untuk hal-hal yang sifatnya adalah ide-ide gitu ya. Jadi kalau kita hanya bicara, kita hanya mendengarkan dan kemudian kita hanya menanyakan apa yang disampaikan oleh dosen, menurut saya itu sangat-sangat membuang waktu ketika kita tidak mengembangkan apa yang ada di pikiran. Kita sudah belajar dari TK, SD, SMP, SMA. Ketika kita kuliah masih mendengarkan. Itu suatu hal yang masih menurut saya itu perlu kita rombak kita rubah gitu loh mindset itu gitu. Maka saya bicara di sini kita ngomong dulu gitu ya. Ketika kita bicara tentang technopreneurship, kita harus bicara tentang ide bisnis. Nah, apa itu ide bisnis gitu ya? Nah, ketika kita bicara tentang sebuah kewirausahaan, kita harus melihat dulu. Banyak sekali
tokoh-tokoh yang bisa kita jadikan acuan. Contoh saja misalkan, saya memiliki sebuah bisnis yang itu dilihat dari tokoh. Dilihat dari tokoh itu siapa? Saya pada waktu itu hanya berpikir, ini sekalian bercerita gitu ya, bahwa saya dulu ketika dari mulai lulus SMA, kemudian saya mulai kuliah, saya pada waktu itu mikir, kasihan ibu saya. Ibu saya ke pasar, terus kemudian dia masih pakai sepeda. Akhirnya saya mikir gitu, kalau pakai sepeda itu capek. Akhirnya saya nyantar, dari mulai berangkat kuliah, itu berangkat dari jam 5:30, itu udah pakai motor, kemudian sama ibu saya. Nanti sampai di pasar itu kurang lebih 7:30. Nah jam 7:30 itu nanti saya bantuin sebentar, terus berangkat ke kampus. Nah itu berjalan mulai tahun 2006, terus kemudian saya mikir gitu ya, saya bergelut di pasar, terus gitu, saya dapat apa? Akhirnya saya mikir, ada tokoh yang saya lihat, pada waktu itu saya melihat Bob Sadino gitu ya, yang kemudian saya baca biografinya Bob Sadino gitu. Karena waktu itu saya nggak mungkin dong, saya di pasar saya mikirnya Bill Gates gitu. Akhirnya saya mikirnya adalah Bob Sadino yang bergerak di bidang itu. Kenapa dia bisa bisa kaya, kemudian kenapa dia masih memakai idealisme dia, sampai istana pun aja dia lawan dengan celana pendek gitu ya. Artinya kekuatan dia itu luar biasa. Dan saya akhirnya mencoba untuk masuk di dalam sana. Maka kalau teman-teman mahasiswa baru, kalau misalkan pengen berwirausaha, lawan dulu sesuatu hal itu. Tetapi perlu kita lihat, ada nggak figur-figur yang bisa kita jadikan contoh untuk kemudian tahap 1, 2, 3 itu kita paham. Nah, itu memang Bob Sadino itu ya ini ya, menurut saya dulu itu juga mungkin kayaknya agak nyentrik gitu ya. Kalau ya memang banyak juga itu ya usahawan-usahawan itu yang mungkin gayanya itu tidak biasa, tapi memang ya itulah mereka, saya kira itu ya punya ide-ide yang luar biasa itu juga karena mereka juga tidak biasa ya. Kalau mereka rutinitas mungkin ya seperti pegawai ya, tiap hari masuk kerja gitu ya, berangkat jam 7 pulang jam 5 gitu ya, kerjaannya ya di itu meja gitu aja, mungkin tidak ya, tapi karena memang mereka itu ya awalnya punya itu ide yang aneh ya, itu memang mereka kelakuannya agaknya itu mungkin dari situlah muncul ide-ide yang luar biasa itu ya. Jadi ya saya kira mungkin ini adik-adik mahasiswa mungkin kalau punya ide itu jangan takut gitu. Biasanya kan memang ide itu yang luar biasa itu memang ya tidak biasa ya. Kalau ya biasa ya nggak akan ini menarik lagi, dan itu mungkin kebiasaan di ini ya, kita dulu di pendidikan kita dulu kan kalau saya masih ingat tuh waktu SD itu disuruh membuat prakarya itu yang harus sesuai dengan ini ketentuan, jadi seragam semua, itu bentuk warnanya gitu ya, itu polanya itu sama. Jadi kayaknya kurang ada kreativitas di situ. Mungkin itu yang membuat generasi kita dulu itu kurang begitu itu ya, punya ide, karena dari awal itu sudah dibuat seragam gitu ya, bahwa seragam itu yang normal, seragam biasa itu dianggap yang bagus gitu ya, yang normal itu yang bagus, padahal ya itu untuk bisa menghasilkan ide itu ya mestinya ya nggak biasa ya, harus yang biasa ya. Ya menarik sekali ini itu ya contoh orang-orang ini ya, pencetus ide-ide luar biasa di dunia ya ini ya, yang menjadi ya inspirasi di antara tadi Pak Prihanto, Bob Sadino. Mungkin bisa cerita selanjutnya gimana itu Pak Prihanto setelah itu Bob Sadino itu menginspirasi Pak Prihanto untuk kemudian melanjutkan ide bisnis Terus kemudian setelah saya melihat ide bisnis itu, kemudian saya ketemu dengan mahasiswa. Akhirnya singkat cerita, kalau tadi sudah dibahas pengalaman ngajar saya, karena pada waktu tahun 2011-12 itu saya waktu masih S2 itu saya ngasisteni rektor UNS gitu ya, bidang penelitian. Karena pada waktu itu waktu di kampus tahu saya cuman penelitian gitu. Taunya adalah berhubungan dengan tulisan lah. Kita taunya cuman kayak gitu, paper aja gitu. Setelah itu setelah saya lulus akhirnya saya pindah ke IAIN. Saya ngajar di IAIN. Setelah ngajar di IAIN, akhirnya saya merasa jauh gini. Semua aktivitas saya itu jamnya nggak bisa ini, banyak
jam saya terbuang di jalan. Akhirnya saya mencari kampus yang dekat dengan pasar ibu saya. Akhirnya dapatlah Sinus. Nah, ketika di Sinus itu banyak sekali pengalaman yang saya peroleh. Pengalamannya adalah apa? Karena saya bergerak di bidang ilmu sosiologi, maka saya waktu itu mikir gitu ya, Pak. Kalau saya di sekolah teknologi gitu, terus kemudian saya tidak menghasilkan sesuatu, itu kayaknya ada yang kurang gitu ya. Akhirnya pada waktu itu saya mikir, saya ketemu dengan mahasiswa perkuliahan pertama. Saya tipikal orang yang ketika kuliah itu seringnya adalah debat, diskusi. Karena menurut saya kalau presentasi itu makalah yang buat paling satu orang. Yang kedua gitu ya. Yang lainnya itu titip jeneng gitu ya. Dan yang ketiga itu biasanya copy paste gitu loh. Akhirnya saya mikir ini nggak akan berkembang kalau kita masih menggunakan cara-cara klasik gitu ya. Akhirnya saya sering sekali melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada mahasiswa, karena disitulah dia kemudian langsung geragapan apa, dan itu yang membuat saya semakin tertarik gitu ya. Terlebih pada waktu saya masuk pertama di Sinus itu dikatakan bahwa anak Sinus itu pintar-pintar gitu. Cuman satu, dia pintar kerja, tetapi ketika presentasi itu mereka sering minder. Nah, itu terbukti dari apa? Pada saat mereka ujian skripsi yang buat mereka hasilnya bagus tapi tidak bisa mempresentasikan. Ini yang menjadi PR buat kita. Karena kenapa? Sebuah karya itu akan dihargai ketika kita bisa menyampaikan dengan baik. Karena apa? Ketika kita menghasilkan, misal kita menghasilkan mesin untuk mengatur jam makan siangnya kucing gitu ya. Dari kandang kita monitor pakai Android gitu ya. Terus kemudian kita sudah membuat, kita tidak bisa mempresentasikan, apa kemudian ada perusahaan yang akan melirik kita. Nah, ini menjadi satu hal yang penting gitu. Maka di situ waktu itu saya udah mengajar, saya memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya. Nah, pada waktu itu ada satu mahasiswa yang intens, karena kalau saya untuk ngapalkan siswa dalam satu angkatan itu saya cenderung ini Pak, susah untuk mengingat karena berapa ribu orang dalam satu angkatan yang saya kenal gitu. Akhirnya beberapa ketua kelas itu biasanya saya minta nomornya. Akhirnya dia sering WA. Singkat ceritanya adalah si mahasiswa itu punya masalah yang berkaitan dengan hukum. Karena waktu itu saya ngajar UU ITE. Nah, pada waktu itu ada temennya itu bermasalah dengan perizinan usaha keluarganya mereka. Nah, si mahasiswa ini karena dekat dengan saya itu menanyakan ke saya. Akhirnya kita ketemu, kemudian kita di situ tuh bahas tentang permasalahan temennya ini tadi yang berkaitan dengan izin. Singkat ceritanya pada waktu itu sudah selesai dan clear. Sudah saya kasih penjelasan, langkah-langkahnya sudah selesai. Setelah itu saya kemudian melontarkan ide berkaitan dengan, Mas, saya itu pengen, karena saya tahu dia itu adalah pembuat game online itu, yang pada waktu itu dia itu teman-temannya tahu bahwa dia pintar membuat game online. Akhirnya saya ketemu, punya kesempatan, saya diskusi. Langsung kita di wedangan, kita diskusi, saya ngobrol. Pada waktu itu saya bilang bahwa saya pengen membuat satu aplikasi yang di situ seperti Gojek, tetapi aplikasinya untuk sayur. Akhirnya pada waktu itu kita diskusi, kita obrolkan, saya presentasikan, dia sangat menarik, dan akhirnya yang terjadi adalah obrolan itu berlanjut. Obrolan itu berlanjut, saya pengen membuat satu aplikasi sayur. Akhirnya dia buat webnya dulu, kemudian domainnya sudah selesai jadi. Saya nggak tahu juga pada waktu itu ada kesempatan saya ada semacam bazar, di mana itu bazar komunitas. Kemudian saya diberi kesempatan untuk dikasih stand untuk jualan barang saya. Akhirnya barang saya buat, saya untuk memperkenalkan aplikasi saya. Akhirnya beberapa kali aplikasi jalan, web jalan, tapi jalannya pelan. Setelah kita koreksi, ternyata memang kalau untuk sayur itu diaplikasikan itu nggak bisa, Pak. Karena mereka tidak tahan lama. Kecuali kalau pada waktu itu permasalahannya adalah ketika kita punya 10 outlet, kemudian kita punya aplikasinya, itu baru jalan. Tapi kalau sendiri atau menjadi jasa itu kurang bisa jalan. Ternyata bisnis sayur saya itu akhirnya majunya di offline. Nah, saat ini kita menjadi supplier di
sekolahan, kemudian di rumah sakit, kemudian kita di restoran, kafe. Jadi kita sekarang sudah lumayan besar. Nanti kalau misalkan di dalam obrolan ini kemudian bisa tunjukkan atau ditampilkan beberapa gambar, nanti teman-teman atau adik-adik mahasiswa itu bisa melihat gitu ya. Itu beberapa produk yang saya hasilkan karena memang harus inovatif gitu ya. Beberapa kita masuk ke dalam kalau bisa dilihat itu kita memasukkan sayuran-sayuran segar kita ke minimarket. Kemudian beberapa kita ngambil tender-tender. Karena pada waktu itu juga kita ada kesempatan juga kolaborasi dengan beberapa sekolah. Nah, rata-rata sekolah itu ketika ada pengawas memberikan buah tangan. Lah, pada waktu itu ada event dikasihlah buah tangan dari sayuran yang dirangkai. Maka ada beberapa itu. Nah, sebenarnya ide-ide seperti itu ya, sebenarnya ide-ide seperti itu bisa aja. Cuman kadang kita tidak mau mengkritisi otak kita sendiri gitu ya. Ya mungkin banyak orang melihat seperti ini kan kayak jualan sayur yang keliling kan udah biasa, tapi sebenarnya di sini kan ada sentuhan teknologinya, ada pengantaran ini, dan ini apakah ada kerjasama dengan ini ya supplier misalnya petani atau apa, ini sebenarnya kan ini ya melibatkan banyak pihak, dan tentunya ini ya menggerakkan mungkin ya dari sisi petani yang kesulitan dalam memasarkan sayurnya, ini bisa terbantu dari ini kan. Saya pernah lihat itu di daerah mana ya, Mojosongo atau apa itu ya, ada pertanian di komplek gitu ya, komplek perumahan itu mereka membuat itu sayur itu dari ya pot-pot itu ya kayak hidroponik itu ya, dan itu banyak, terus mereka untuk kebutuhan sendiri aja udah cukup, dan mereka pengennya sebenarnya itu masarkan, tapi waktu itu belum ada media untuk itu ya. Nah ini saya kira ini cocok sekali itu ya, bisa menghubungkan antara produsen sama konsumen ini. Ya balik lagi, sebenarnya kadang kita itu punya kesempatan yang sangat luas tapi kita yang tidak mau mengembangkan. Karena ketika kita punya satu ide-ide baru, terlebih sekarang kita sudah ada media ya. Coba teman-teman buat deh sayur kemudian dirangkai seperti itu, terus kemudian diupload. Diuploadnya di mana? Di sosial media teman-teman. Mesti ada yang nanyain. Cuman teman-teman harus menambahkan, misalkan ini bisa digunakan untuk bingkisan arisan, bisa untuk hadiah hadir, bisa untuk apalagi. Lah itu tolong disampaikan, sehingga kenapa seseorang itu harus beli produk itu. Karena apa? Oh ternyata, ini bisa digunakan nih, hadiah hadir itu bagus. Nah sekarang pun karena saya sering mengupload itu, kadang itu langganan. Orang-orang dari kelurahan, orang-orang dari ibu-ibu PKK itu sering banget ketika mereka ada satu kegiatan, event itu, mereka pesan untuk dibuatkan rangkaian sayur yang kemudian dia digunakan untuk hadiah, untuk bingkisan, untuk dibawa pulang, untuk ya intinya kayak merchandise gitu. Ya, ini bagus sekali ini, saya kira ide yang sangat menarik, dan jargonnya itu mungkin hidup sehat gitu ya. Karena kan banyak itu istilahnya gaya hidup sehat ya kan, mungkin ya kolesterol itu banyak sekali ya penyakit di dunia modern ini ya. Nah terus ya mungkin karena gaya hidup masyarakat yang itu ya, konsumsi itu sayurnya kurang. Nah ini sebenarnya ini kesempatan untuk itu ya, jargon gaya hidup sehat dengan makan sayur, apalagi mungkin bagi milenial atau generasi muda yang kadang itu suka lupa itu ya dengan fast food, kemudian makan sayurnya jadi kurang. Nah ini saya kira ini untuk marketingnya itu pengenalan itu tadi, iklannya itu kalau tadi cerita ini Pak Prihanto cerita yang di kelas itu, mahasiswa mungkin itu punya ide bagus, tapi ketika itu presentasinya kurang, itu saya kira ibaratnya itu seperti ya punya produk bagus tapi nggak diiklankan gitu ya, atau iklannya mungkin cuma di surat kabar yang kolom kecil aja gitu, padahal karena kan banyak itu ya media untuk iklan, bisa di Instagram atau di YouTube gitu ya. Jadi saya kira itu sayang sekali gitu ya, punya ide yang menarik, punya sumber daya yang bagus tapi tidak bisa mengiklankan itu. Jadi ya mungkin itu ya jadi perhatian nanti ke depannya, mungkin ada mata kuliah yang nanti akan mengajari ini adik-adik mahasiswa itu
bagaimana presentasi ya seolah-olah kayak mengiklankan itu ya, produknya gitu ya. Dia sendiri. Ya, itu kan, artinya ya. bisa nanti dalam konteks ini mahasiswa itu diberikan kesempatan untuk membuat satu ide tentang bisnis, kemudian mencoba untuk mempresentasikan, sehingga ini semacam kayak apa ya, dulu istilahnya kalau di dalam perkuliahan itu seminar proposal. Nah, selama ini kan seminar proposal teman-teman mungkin hanya membuat proposal, kemudian sudah selesai, yang penting sudah ada latar belakang, rumusan masalah, kemudian tujuan, sudah. Dan itu hal klasik menurut saya. Di beberapa kampus sekarang sudah tidak lagi menggunakan skripsi. Karena kadang mereka hanya menggunakan apa yang dia temukan atau membuat satu aplikasi, kemudian mereka bisa mempresentasikan, ditanya, diinikan, selesai, sudah. Dan itu sebenarnya yang menjadi, kalau sekarang kita ada kurikulum merdeka, itu di SMA itu bagaimana anak itu bisa menemukan sesuatu hal yang menjadi apa ya, yang ingin dia capai sampai terwujud gitu ya. Nah, itu yang penting karena apa? Di situ di dalamnya ada ide-ide yang banyak sekali, tapi mereka juga harus bertanggung jawab untuk mempresentasikan. Ya memang saya kira ide itu ini ya nggak bisa diajarkan langsung atau apa ya, ada kurikulum untuk pengajaran ide itu kayaknya nggak ada ya. Jadi saya kira untuk ini apa itu supaya mahasiswa itu bisa menciptakan ide-ide yang bagus itu saya kira perlu latihan gitu ya, sering itu ya, apa itu ya, adanya mungkin ya seminar ya, diskusi ya seperti itu ya. Jadi ya sangat menarik ini, saya kira ini apa untuk ini ya, saya masih ingat itu apa saya membimbing ini ya untuk mahasiswa ketika kerja praktek di suatu UMKM gitu ya. Mungkin karena terbiasa dengan struktur laporan ini laporan ya seperti skripsi itu, ketika membuat halaman websitenya itu seperti ini makalah. Atau ya, jadi sangat kaku sekali gitu ya. Jadi padahal saya lihat itu mahasiswa itu punya potensi yang besar ketika mereka apa itu ya membuat video konten itu TikTokan gitu, mereka berani. Tapi ketika mereka membuat iklan untuk produk UMKM itu kok kaku gitu ya. Jadi di mana ini masalahnya ini ya? Karena mungkin ranah akademik itu masih menempel dengan pola-pola klasik gitu ya. Sedangkan sekarang pola itu pengumpulan tugas tidak harus dengan makalah dan lain sebagainya. Dan kita sudah harus mulai mencoba itu. Maka ketika kita kuliah misalkan kuliah dengan mata kuliah tertentu yang kemudian kita melihatnya bahwa kenapa harus membuat makalah, apa implikasinya makalah kepada mahasiswa. Nah, itu yang perlu kita kembangkan. Lebih baik kemudian misalkan semua mata kuliah itu ditarik kepada hal-hal yang sifatnya adalah pengembangan ide, yang sifatnya adalah bagaimana dia bisa mengeksplorasi yang ada di potensi yang ada di dalam diri mahasiswa. Itu yang paling penting menurut saya. Jadi apa ini? Jadi kita untuk bisa ini ya menembus pasar itu ya, kan ini persaingan di dunia bisnis ini kan semakin ketat. Ini kita perlu memikirkan itu ya, ide-ide bisnis apa yang nanti bisa menembus market ini ya. Terlebih nanti ini kita tidak aja berhadapan dengan market di dalam negeri aja, ini dari luar negeri, ini produk-produk itu sudah menyerang ini ya, produk-produk dalam negeri ini kita harus bersaing, ini tidak hanya lokal tapi secara global. Nah, ini kira-kira apa ide-ide bisnis apa yang perlu ini ya rumuskan nih Pak Prihanto ini ya. Sebenarnya kalau kita bicara tentang ide bisnis itu balik gitu loh, buatlah satu ide bisnis yang dekat dengan kalian gitu. Jangan menembus sesuatu hal yang kita itu belum tahu. Makanya saya tadi bilang, ketika pada waktu itu saya sudah bergelut di pasar dengan ibu saya, pada waktu itu apa gunanya saya S2 ketika saya tidak memikirkan sesuatu hal gitu. Akhirnya saya melihat gitu, tokoh-tokoh yang berkaitan dengan bidang itu siapa. Akhirnya kita baca biografinya, kita lihat apa bisnisnya, kemudian kita lihat apanya. Ini kan yang dekat dengan keseharian aktivitas saya. Sehingga akhirnya saya kemudian melihat gitu ya, karena dari bangun pagi sampai saya pulang dari pasar itu kan bergelutnya dengan bisnis itu. Maka yang pertama perlu dilihat adalah carilah ide bisnis yang dekat dengan kita. Kadang misalkan kita suka apa sih, sendal jepit gitu ya. Oke, sendal jepit itu bisa diapain gitu loh. Oh, mungkin kita menciptakan satu sandal jepit yang modelnya misal katakanlah ikan hiu gitu ya. Kadang ikan hiu nggak ada yang suka, karena ada di dunia ini orang-orang pecinta ikan hiu.
Sehingga kadang dia mengkoleksi barang-barang yang berkaitan dengan ikan hiu. Terlebih sekarang kita ada banyak sekali tempat untuk memarketkan. Mungkin kita pada saat kita masih pemula sekali, kita bikin yang namanya sendal ikan hiu misalnya katakanlah. Di saat kita membuat itu kan kita juga membuatnya sedikit. Pada saat itu kita mempromosikannya juga lagi sedikit. Dan yang keterima oleh pasar itu juga mesti lagi sedikit. Seiring berjalannya waktu ini juga akan berkembang. Nah itu yang terpenting. Kalau kita mau membuat sebuah ide bisnis. Kemudian yang kedua adalah prinsipnya ketika kita mau berbisnis itu jangan memprinsipkan mencari duit. Kalau teman-teman mencari duit itu rugi. Karena apa? Ketika Anda mengawali mencari duit nggak dapat duit, Anda pasti lelah. Dan ketika lelah itu mesti berhenti. Itu yang terjadi gitu ya. Sehingga yang perlu dikembangkan adalah bagaimana ketika kita mengawali bisnis, kita mencoba sebuah bisnis, itu kita belajar. Duit itu bonus. Harus ada passionnya gitu ya, menyenangi, soalnya akan lebih bagus kalau itu misalnya kayak hobi ya, kebetulan hobinya dia dibisniskan gitu ya, itu kan di situ ada passionnya kan. Biasanya kalau hobi kan ya nggak ini ya, nggak mikir duit gitu ya, seperti kita. Betul. Itu ya memperjuangkan hobi kita gitu kan, kita kadang baru sedikit demi hobi. Nah itu mungkin usaha kita ini passion kan seperti hobi gitu ya. Terus biasanya ketika kita sudah tadi bilang seneng gitu ya, seneng kemudian kita nggak gagas duitnya, kita nggak akan capek dan kita nggak akan ngantuk gitu loh. Kalau kita misalkan memaksakan, karena pernah di prinsip hidup saya, jadi waktu saya lulus SMA itu Pak, jadi saya sempat kerja dulu pada waktu, jadi jedanya kita menerima ijazah ke masuk perguruan tinggi, pada waktu itu ada jeda. Anak SMA mesti merasakan ya, habis lulus pengennya kerja apa, karena 2 bulan kita nggak ngapa-ngapain gitu. Akhirnya, dan ini mungkin fase di mahasiswa baru sekarang, ini lagi fasenya gitu ya, tapi sekarang sudah mulai masuk ya. Nah, tapi fase-fase itu saya waktu itu kerja, niatnya adalah mencari duit. Dan pada saat itu saya kerja di cucian motor di daerah Mikael, di utaranya Mikael itu kita cuci motor. Motor itu katanya satu motor itu 1.000 pada waktu itu, 1.000 rupiah. Tahun berapa itu ya? Tahun 2006. Fee-nya itu saya 1.000. Artinya kalau sehari itu bisa mencuci 30 motor, berarti saya dapatnya 30.000. Saya mikirnya banyak kan Pak pada waktu itu. Setiap hari itu saya lihat data itu sampai 30, sampai 35, sampai 27, sampai 45, sampai 50 gitu. 2 minggu berlangsung itu saya nerima gaji Pak. Kan seneng dong, karena saya mikirnya saya itu nyari duit gitu ya. Setelah itu 2 minggu itu ternyata saya cuma digaji 70.000. Ternyata yang dihitung 1.000 itu adalah yang tak pegang. Jadi motor yang tak cuci gitu. Yang tidak saya cuci, saya nggak dapat gitu loh. Artinya waktu itu sudah lelah, kesel, anyel, semua campur. Dan di situ saya kemudian mengevaluasi diri saya salah. Karena saya mencari duit. Ketika saya mencari duit, saya nggak dapat apa-apa. Sampai saya titikkan bahwa saya itu tidak mencari duit. Kalau bisa duit mencari saya. Itu saya prinsipkan. Sampai akhirnya itu pada waktu itu beberapa hal yang saya lakukan itu adalah ayo sinau tempat. Mulainya itu waktu lulus SMA setelah jadi tukang cuci, saya pada waktu itu saya bilang, ayo anak-anak kecil itu lumpuk ya, suruh belajar. Besoknya itu banyak orang tua datang, Mas, bocahku dilesi dewe, bocahku dilesi dewe. Loh, saya tadi tidak mencari duit kan, saya mengumpulkan anak-anak untuk belajar. Tapi yang terjadi adalah orang tua minta satu, berarti duitnya datang sendiri kan. Saya tidak mencari duit gitu, sampai akhirnya pola itu saya pakai terus. Saya tidak pernah nyari duit, saya dicari duit. Kan saya cuma ngerjain sesuatu. Sampai di titik-titik pun saya jadi guru pada waktu itu, teman telepon, bisa nggak Dek gantiin aku di Jakarta gini. Saya nggak ngelamar, saya dicari ya. Kalau suruh membuat lamaran itu kan wajib karena itu administrasi ya. Tapi informasi itu semua datang itu by telepon teman. Mbok gue daftar kene. Artinya saya nggak nyari duit gitu. Dan sampai sekarang pun, saya pada waktu bisnis sayur, saya bilang sama partner, aku orang golek duit gitu. Nah dia mungkin golek duit. Akhirnya ada titik jenuh dia. 6 bulan berlangsung, itu dia memutuskan, yang mahasiswa tadi memutuskan untuk off. Pak, saya wis nggak iso. Ya sudah, ini duitnya tak lumpukke semua. Wis kowe njiko karena kamu capek, kowe njiko sepiro wae. Ora kudu aku akeh atau ora kudu padha.
Kalau memang kamu merasa kamu perlu dihargai segitu, ambil. Ya, setelah itu saya juga bingung gitu ya. Wah, ini nandangi dewe dengan aktivitas saya yang panjang itu nggak mungkin saya mampu gitu ya. Sampai akhirnya di titik sekarang omset itu sudah di kisaran 50 juta lah. Kadang saya mikir gitu, yo kasihan banget itu. Tapi kan di sini yang tadi saya bilang, ketika kamu cari duit ada titik lelah, ada titik capek, ada titik ngantuk. Nah itu penting buat teman-teman semua kalau mau mengawali bisnis. Jangan cari duit. Carimu adalah apa? Pengalaman. Karena ketika kita sudah mencoba semua, itu jam terbangmu semakin tinggi. Dan disitulah banyak sekali ilmu yang diperoleh. Nah itu kalau prinsipnya, Pak. Ya ini apa ya? Jadi mungkin banyak yang bagi wirausahawan muda itu ketika sudah ya mencapai titik tertentu mereka ya itu ya lupa itu bahwa mereka harus tetap konsisten gitu ya. Awalnya ya seperti hobi gitu, mungkin ya ada hobi-hobian yang mungkin ya senang-senang aja ketika ternyata dihadapkan pada ini hobi ini mahal, kemudian pesaingnya mungkin ada yang lebih bagus, itu kadang minder terus kemudian berhenti gitu ya. Saya kira itu juga gitu ya, cobaannya atau ini pendakiannya ini entrepreneur itu ya, bisnis itu ketika sudah mencapai masa tertentu mereka harus tetap itu ya konsisten, persisten, itu yang seringnya dilupakan oleh ini usahawan muda itu. Jadi banyak yang tumbang gitu ya. Saya kira kan itu ya, kita lihat mungkin banyak fenomena generasi muda sekarang banyak yang memang membuat startup tapi cuma selang setahun 2 tahun gitu ya. Sebenarnya itu kan ujiannya itu kan ya memang di setahun pertama 2 tahun itu ya. Bertahan dari merasa lelah, jenuh, ya itu. Kalau sudah melewati fase itu baru akan kelihatan. Iya, jadi kelihatan daya juangnya, konsistensinya, persistennya itu setelah melewati itu memang medan perangnya ini wirausahawan di situ. Nah, ini tapi kita juga ini perlu tahu ini tahap pengembangan dari tadi kan ide misalnya sudah didapat. Nah, itu perlunya ini mahasiswa nanti ketika sudah mendapatkan ide itu pengembangannya bagaimana tahapan itu ya, ketika nanti sudah punya ide, punya sumber daya, punya channel gitu ya. Nah itu bagaimana mengkoordinasikan itu, kemudian bagaimana tahapan-tahapan untuk pengembangan itu, bagaimana Pak Prihanto? Ya. Jadi kayak gini, kalau kita bicara tentang ide bisnis itu, yang pertama dilihat itu adalah kita itu mau bisnis apa. Tadi di awal saya sampaikan bahwa lihat sesuatu hal yang di sekitar kita. Kadang ide-ide itu receh, nggak masuk akal, apalah gitu ya. Tapi tapi itu yang kemudian harus kita coba. Kalau kita belum pernah mencoba, kita nggak tahu bagaimana animo mereka. Kalau misalkan itu sebuah produk, bagaimana produk itu disukai oleh orang. Simpel saja gitu ya. Cewek-cewek itu suka banget yang namanya Miniso gitu. Kalau kita masuk Miniso, apa sih produknya? Iya kan? Nah itu harus kita lihat dulu. Jadi apakah kemudian itu bisa memenuhi? Ternyata Miniso itu produknya adalah kalau cewek-cewek, ini mahasiswi-mahasiswi itu, mereka hanya bicara bahwa, ih lucu banget. Itu hanya dari sebuah lucu banget gitu ya. Itu bisa menghasilkan sebuah produk yang terjual gitu. Lah, kalau teman-teman mau mengembangkan sebuah ide bisnis, lihat dulu gitu. Kadang itu sesuatu hal yang kita pikir terlalu gede banget, itu sebenarnya hanya kecil. Maka mikirkanlah yang sekitar-sekitar kita. Misalkan teman-teman tadi saya bilang bisa sandal jepit, bisa topi, bisa baju, bisa celana, atau teman-teman yang paling gampang, apa sih teman-temanku nek nongkrong wedangan itu yang paling dicari, yang dibahas itu apa? Oh misalkan yang dibahas itu adalah kopi. Oke, kita bisnis kopi. Kalau kopi yang sudah diseduh itu mahal gini, ya jangan bisnis yang kopi seduhan. Coba kita ngeracik, coba kita mencari koneksi-koneksi kopi-kopi di luar Jawa misalkan. Atau misalkan teman-teman bahasnya selalu katok, ya, celana. Ya. Celana itu sepele gitu, tapi cowok-cowok itu kan kalau beli itu sebenarnya kan simple, gampang, tapi ya tinggi santai bisa, tinggi neng ngemol ya bisa, dikoi sepatu ya bisa. Kadang kan orang itu seperti itu gitu ya. Nah itu yang harus dikembangkan. Oh, iki anune piye to? Cari dong. Kadang itu kita itu terlalu terlena dengan handphone. Nah, ketika kita terlena dengan handphone itu, kita di dalam handphone itu menghasilkan atau kita yang justru masuk di dalamnya. Kan rata-rata seperti itu.
Coba kalau teman-teman misalkan ya, yang ketika memegang handphone gitu ya, ada misalkan 11 kita menjadi pembelinya atau kita yang menjadi penjual. Karena ketika kita melihat handphone pertama yang kita lihat itu apa? WhatsApp. Enek chat enggak? Yang kedua adalah apa? Story ne wong liya. Nek story wong liya produk berarti kita lihat produknya. Nek produknya gur ngono-ngono kuwi enggak. Habis itu kemana? Instagram. Instagram yang didelok apa? Apalah baju lah apa dari produk lagi. Belum nanti kalau sudah mulai masuk ke Shopee, Lazada itu udah beda. Hasrat untuk membelinya tinggi. Maka kita di dalam penggunaan media itu biasanya kita menjadi apa? Menjadi konsumennya, bukan menjadi produsennya. Maka kita yang harus kemudian menghasilkan produk-produk. Produk-produknya apa? Tidak harus yang besar, tidak harus yang bermodal besar. Kecil-kecil sepele banyak kok. Sekitarmu misalkan enek wong dodol misal katakanlah serabi gitu ya. Kamu posting serabi, bisa jadi itu jualanmu. Misalkan di sekitarmu ada yang jualan buat bakso gitu ya. Kamu kemudian foto, kamu posting, oh bisa. Atau mungkin yang sudah dihasilkan oleh bakso, kemudian kamu inovasi lagi. Oh, jadinya adalah misalkan bakso apa kayak sate bakso, bakso bakar, bakso dibikin aci, mau bakso di apa lagi, dikembangkan. Oh, ini sudah ada yang menghasilkan bakso ini wis enak, dikembangkan lagi. Kadang tidak harus yang satu. Oh, ternyata kita bisa menggunakan dengan oh iki wis enek payu. Lah iki wis enek payu piye carane? Ini tak berikan nilai lebih lagi. Ditambahi apa? Jebret tambahi apa? Sama halnya ketika waktu itu saya melihat anak-anak jurusan seni rupa, mungkin zaman Pak Bram gitu ya. Orang di jurusan seni rupa itu nggak ada yang mau daftar. Kursinya ada 40, pendaftarnya cuma 16 gitu loh. Karena pada waktu itu belum dibantu oleh digital marketing. Dan belum ada jiwa kewirausahaan. Maka pada waktu itu taunya orang seni rupa ya hanya gambar doang. Sekarang orang seni rupa gampang. Beli sepatu yang polosan, misalkan putih, harganya katakanlah satu bijinya 50.000, kemudian mereka lukis dengan apa itu bahan yang lain gitu loh, jadinya sepatu lukis yang dilukis sendiri, harganya satu bisa 200.000. Artinya sesuatu hal itu kita bisa lebihkan nilainya ketika kita mau mencari celahnya. Ya, saya juga itu bayangan saya dulu juga gitu ya, seni rupa itu paling dulu itu membuat lukisan yang nanti dijual. Kalau setahu saya itu di Srut dari lukisan yang cuma itu pakai figura gitu. Ada sekarang itu ini kalau saya lihat di luar negeri itu artis-artis itu bisa ya itu apa membuat untuk animasi itu ya, animasi film, kemudian untuk produk iklan, terus kemudian untuk apa desain kemasan ya kan itu ya, desain apalagi baju, distro, wah banyak sekali sebenarnya. Itu arahnya justru sekarang itu visual itu paling banyak menyita ini ya perhatian kita. Jadi seni rupa itu semestinya memberikan peran yang besar itu ya di dunia itu ya marketing, dunia apa itu, bahkan mungkin kalau membuat software ya tampilan ininya ya, tampilan user interface-nya itu melibatkan orang seni rupa mestinya. Ya. Itu ya itu karena dulu belum digali potensinya sampai segitu ya. Itu dan mungkin sekarang pun juga belum digali, Pak. Ya. Karena banyak mahasiswa itu hanya menjadi penikmat. Ya. Nah, ini yang perlu dilihat. Ya. Jangan sampai jadi penikmat. Kalau kita melihat, kita harus mikir gitu. Tadi yang saya bilang, saya waktu kuliah di kampus-kampus yang akademik saja, artinya yang mereka hanya teori-teori saja, ya saya hanya mengembangkan seperti pada waktu itu buat buku itu menurut saya pol gitu loh, puncaknya dosen adalah mengajak mahasiswa membuat buku atau mahasiswa menghasilkan buku karena hanya di lingkungan teori akademis gitu loh. Ketika saya masuk ke STMIK, saya kemudian mikir juga gitu loh, ini orang-orang teknologi dan mereka juga hanya bicara seperti itu dan mereka hanya bicara tentang apa yang dikembangkan dari teknologi itu. Saya orang sosiologi, saya masuk di dalamnya, apa yang bisa saya ambil manfaatnya dari orang-orang teknologi. Akhirnya dengan berbagai hal kita sering wedangan ngobrol-ngobrol, banyak orang-orang teknologi yang saya tarik. Akhirnya sekarang trennya apa? Trennya adalah STeh. Ya sudah, saya sekarang masuk di STeh. Saya saat ini lagi mengembangkan bisnis STeh yang mungkin teman-teman juga bisa apa itu follow IG-nya. Promosi sekalian ya. Promosi ya. Follow IG-nya itu namanya
Teh Cencem Solo. Nah, itu kalau teman-teman bisa memfollow, teman-teman bisa melihat. Dan saat ini saya juga mengembangkan bisnis ini. Itu bisnisnya adalah semacam saya berada di ruko, tapi di situ memang saya kasih meja kursi yang saya pengen mengumpulkan teman-teman untuk produktif gitu ya. Ya, ini gambarnya ini ya, rekan-rekan mahasiswa bisa lihat ini. Ini menarik sekali Pak Prianto. Ini kalau seperti ini ya, mungkin bayangan dari ini atau persepsi dari mahasiswa ini kan produk yang biasa gitu ya, dan ini banyak sekali ditawarkan di warung, di jalan-jalan ya, kayak gitu. Ini bagaimana Pak Prianto ini masih tetap berani menawarkan produk yang sudah biasa itu ya. Ini kan apa tidak nanti diremehkan oleh masyarakat, atau ini kan yang sudah hal biasa. Mungkin ada sesuatu di balik itu yang memotivasi Pak Prianto ini untuk bisa tetap maju ini ya, menawarkan produk es teh jumbo itu tadi ya. Ini ya, ini apa itu ini? Karena saya mikirnya gini, memang pada waktu itu saya mungkin saya terlihat telat ya, cuman waktu itu saya mikirnya enggak ada yang telat, karena es teh itu mau banyak sebanyak apapun itu tetap setiap hari orang mengkonsumsi es teh gitu ya. Beda kalau mungkin kita beberapa produk minuman-minuman kekinian seperti Fremel, kemudian Sari, mungkin mereka berpikirnya adalah itu mahal gitu ya. Terus kemudian mereka tidak akan mengkonsumsi itu setiap hari gitu loh, karena dilihat dari budgetnya itu sudah sangat banyak gitu loh. Tapi kalau es teh mau itu banyak sepanjang masa, saya yakin es teh itu tidak akan berhenti gitu ya. Kalau marketnya besar ya, dan memasyarakat ya itu. Iya, memasyarakat gitu. Minum ini gitu ya. Terutama kalau anak-anak sekarang dia nggak suka plastik yang dipegang itu. Ditambah mungkin sampahnya yang dia berserakan yang nggak karuan, akhirnya orang-orang lebih suka ke cup gitu ya. Dan saya pada waktu itu mikir, saya pengen menciptakan satu tempat di mana di situ itu ketemu banyak orang produktif. Artinya di sana bisa mempertemukan orang-orang untuk mengeluarkan ide-ide apa, dan saya hanya menggunakan es teh ini sebagai satu roda untuk menemukan bisnis-bisnis yang lain. Karena tempatnya itu sangat menyediakan ruang untuk semua datang. Representatif ya. Ya. Di mana itu lokasi, mungkin nanti ya kedepannya itu ya. Ya mungkin dari rekan-rekan mahasiswa bisa ya meniru itu, atau nanti berkolaborasi dengan Pak Prianto. Mungkin nanti ya secara offline nanti bisa menghubungi ini ya Pak Prianto ya. Jadi ini kalau saya dulu belajar ini ya, manajemen itu ini ya, untuk mengelola ya produk gitu ya, atau supaya kita tetap bisa ini memasarkan produk itu ya, ataupun ini kaitannya dengan perusahaan agar bisa bersaing dengan perusahaan lain, itu kita perlu ini strategi ini ya. Nah ini sebenarnya mungkin ini sudah umum ya, strategi untuk pemasaran gitu ya. Tapi mungkin Pak Prianto bisa cerita ini ya, strategi yang basic aja, supaya nanti mahasiswa itu ketika memarketkan produknya itu bisa lebih berhasil gitu ya. Jadi cara-caranya mungkin sederhana, tapi ini satu prinsip-prinsip yang memang biasanya wajib diketahui oleh oleh usahawan, atau ya semuanya ini bidang manajemen atau usahawan itu semuanya masih mengetahui ini ya. Apa kira-kira itulah. Iya. Jadi gini, saya lanjutkan. Saat ini saya lagi ngebut di es teh gitu. Nah, di es teh itu pada waktu itu saya hanya mikir, karena saya sering sekali wedangan gitu. Tapi kadang itu nggak enaknya adalah ketemu dengan orang-orang yang rame, rokokan yang menurut saya sangat crowded gitu ya. Saya kemudian akhirnya butuh gitu ya. Ini banyak orang yang sering saya ajak wedangan, dia produktif gitu ya. Tapi dia tidak punya ruang gitu loh. Akhirnya saya mikir, saya harus menciptakan sebuah ruang di mana di situ saya akan membuat satu bisnis, ada keuntungan bisnisnya, tapi di situ ada keuntungan hal-hal yang bisa saya temukan. Karena kalau misalkan es teh biasa orang beli selesai. Saya pengen ada tempat itu bisa untuk nongkrong, kemudian mereka bisa bisa ketemu teman, bisa ketemu relasi. Karena yang saya kembangkan tempat itu menjadi tempat yang mempertemukan banyak orang gitu ya.
Nah, terus kemudian ketika di bisnis itu saya waktu itu bingung juga gitu. Bisnis ini nggak bisa. Saya harus menganalisis bisnis ini bagaimana potensi kerugiannya, bagaimana potensi untuk saya terganggu aktivitas saya. Itu saya pelajari betul sampai akhirnya oke, saya dapat kontrakan ruko. Setelah saya menemukan kontrakan ruko, saya cocok, kemudian saya menganalisis, nggak bisa ini kalau saya kerjakan sendiri ini. Saya akhirnya mengangkat manajemen. Jadi ada manajemennya. Setelah manajemen saya angkat, kemudian saya ngangkat karyawan. Jadi manajemen itu untuk administrasi dan mengontrol. Karena kita ketika punya seorang karyawan, ketika kita tidak bisa memantau, bisa aja di sana terjadi penyimpangan-penyimpangan yang banyak gitu loh, dan itu perlu dianalisis gitu loh. Dan kemudian saya mengangkat manajemen gitu ya. Nah, itu untuk mengontrol apa itu karyawan-karyawan. Nah, ditambah di tempat itu semua kru saya itu ketemu untuk selalu melakukan evaluasi. Jadi buka itu kita evaluasi, nanti tutup kita evaluasi, besok masukannya apa. Buka kita evaluasi, tutupnya kita evaluasi, besok apa. Dan kita juga sudah menyiapkan untuk beberapa cabang gitu ya. Karena kita ada yang STH itu kita gunakan untuk event, kemudian kita akan menggunakan booth-booth lagi di beberapa tempat. Nah, yang untuk event itu bisa misalkan pada saat Car Free Day, booth-nya akan jalan dan itu akan menggunakan sistem freelance. Artinya siapa yang mau ya silahkan, nanti fee-nya dihitung per pitches. Jadi berapa persen dari pitches gitu ya. Pitches-nya kita yang terjual gitu. Sehingga mereka juga punya tanggung jawab untuk menjual lebih banyak. Karena apa? Maksud iya dia di situ cari duit. Terus kemudian dia kerjanya itu dia hanya kalau gaji pasti secara otomatis ya sudah dapatnya sekian, dia tidak akan bekerja dengan sungguh-sungguh, tetapi ketika itu sifatnya adalah apa itu presentasi dari penjualan, maka dia akan berusaha juga untuk memarketkan itu. Nah, itu yang kita lakukan. Karena nanti orientasinya adalah bisnis itu juga akan berkembang ke beberapa apa itu yang jalan gitu ya. Jadi kayak menggunakan motor box roda 3 itu nanti juga akan berkembang keliling ke tempat-tempat yang memang strategis gitu ya. Itu orientasinya. Makanya saya makanya manajemen. Karena beberapa kali kalau untuk satu orang nggak bisa gitu loh. Kalau menggunakan manajemen berarti di situ ada yang membantu memikir. Kita tinggal ide-ide dan melakukan kontrol. Dan untuk karyawannya pun kita menggunakan sistem karyawan yang ada full time, kemudian ada lembur, ada part time, ada yang apa itu freelance. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, ini terkait ini Pak Prihanto, ini kan ada diagram nih, mungkin dia di ini ya rekan-rekan mahasiswa ini bertanya nih kok ya ada istilah SWOT gitu ya. Ini bukan sewot gitu ya. Di SWOT ini nanti rekan-rekan mahasiswa akan belajar ini ya kalau ikut mata kuliah ini ya yang terkait dengan manajemen ataupun kewirausahaan gitu ya. Nah, ini kira-kira apa? Kita mungkin mulai dari ini Pak, apa kalau strength gitu ya kaitannya dengan ST Jumbo itu ya. Strength-nya apa kalau ini saya coba jawab ya kalau sekaligus saya ini misalnya apa ini apa itu saya jadi ininya mahasiswanya ini Pak Prihanto ini kalau biasanya kan di kelas gitu ya. Ini SWOT kalau produk ini kira-kira strength-nya apa? Kalau menurut saya kalau ST itu karena itu ya strength-nya itu karena ini memasyarakat gitu ya. Kita minum es teh tiap hari pun juga oke gitu ya. Terus apalagi ini juga dari bahan-bahan itu gampang dicari. Betul itu. Kira-kira strength-nya itu apakah betul? Ya, ada itu gitu? beberapanya gitu ya. Artinya banyak hal juga gitu. Kalau strength-nya kalau secara ekonomi ya itu tadi yang disebutkan oleh Pak Bram itu bahwa mulai dari itu akan memasyarakat. Tapi di sisi lain saya melihatnya di situ adalah tempat bertemunya koneksi saya. Jadi ada ini ya, apa itu dari ST itu kita sosialisasi dengan orang-orang itu terjalin gitu ya. Kalau saya karena teman-teman saya mungkin dari berbagai lapisan dan genre ya. Bahasanya genre. Itu sering banget gitu loh. Kalau ketemu dengan saya itu kita kesusahan untuk menemukan tempat gitu loh. Akhirnya saya membuat tempat itu ya siapa aja yang mau ketemu saya silahkan. Saya akan lebih banyak di tempat itu. Walaupun saya mungkin tidak ngedoli dan sebagainya, paling tidak orang yang punya kepentingan dengan saya mau ketemu saya bisa nyari di situ, sehingga saya jadikan itu sebagai sebuah base camp bahasa saya.
Kadang kan ada orang yang apa itu punya masalah pengen konsultasi, nyarikan tempat. Ya. Kalau nyari tempat kita di kafe terus kan boros gitu ya. Saya ngerasakan itu kan boros gitu. Akhirnya harus ada solusinya. Nah, maka itu yang menjadi kekuatan saya dalam membangun bisnis ini. Gitu. Kalau strength itu kan memang unggulan ya, apa yang diunggulkan, dan itu terlihat dari keunggulannya banyak itu ya. Nah, dengan lawannya ini weakness, ini berarti apa? Kalau weakness ini yang harus kita hindari atau apa kita tutupi atau kita perbaiki gitu ya Pak Prihanto ya. Nah, ini ya. Kalau saya satu ya, kalau di kekurangan atau kelemahan ini, es teh itu kan gampang banget ya. Kalau ruko itu sudah jadi, orang sudah tahu, udah rame. Bisa jadi yang punya itu akan menaikkan harga gitu. Dan ketika dinaikkan harga, itu kan saya akan kerepotan gitu loh. Apakah tutup atau tidak, orang jualannya cuma es teh gitu loh. Maka di situ saya tahu bahwa bagaimana cara menutup kekurangan itu menjadi sebuah kelebihan. Maka saya sudah menyiapkan. Nah, pada waktu itu saya mikir, kalau yang namanya ruko, orang mau nyontek, orang yang punya ruko itu akan menaikkan dan kemudian menyontek produk saya itu gampang. Akhirnya pada waktu itu saya berpikir adalah, piye ya caranya ketika nanti ini sudah terkenal, terus kemudian tempat ini dinaikkan. Maka disitulah saya menggunakan sistem booth yang untuk event, kemudian kita pasang cabang-cabang di berbagai wilayah, kemudian kita menggunakan apa itu motor roda 3 itu bagian saya tidak membranding es tehnya, tapi saya membranding nama cencemnya gitu loh. Jadi itu yang harus memang pada waktu itu kita benar-benar menganalisis betul gitu loh, hal-hal yang akan, intinya saya meminimalisir sedemikian mungkin hal-hal yang katakanlah negatif gitu ya. Nah, kita melarikan ke positif. Jadi mungkin ini idenya yang itu atau rukonya, tempat usahanya itu bisa di copy paste, tapi mungkin tidak dengan komunitasnya atau dengan itunya namanya, brandingnya. Brandingnya itu ya, atau ya kalau itu sudah punya nama, punya komunitas kan itu ya. Kalau ini mau pindah kemana ya komunitasnya akan mencari itu ya biasanya. Ya, itu. Makanya kalau brandingnya sudah kuat, itu ya sudah, kita nggak akan bermasalah mau pindah kemana aja, mereka akan tahu tempat kita gitu. Lah itu yang saya waspadai hanya itu saja. Ya. Kemudian opportunity ini ya, peluang ini ya Pak ya, peluang apa kira-kira yang ini, tapi saya kira ini sudah terlihat ya dari kuliner itu peluangnya bagus ya. Meskipun ini ya saya lihat itu ya, meskipun hal-hal yang remeh, saya kemarin lihat itu apa tentang market share itu minuman boba di Indonesia yang menurut saya ini tahun ini, meskipun ini sudah dari awalnya itu ya, boba itu mungkin 3-4 tahun yang lalu ya, itu sekarang masih saja itu marketnya masih tinggi, bahkan Indonesia itu mengalahkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Dan itu saya juga heran, padahal untuk yang minuman yang itu sudah sangat biasa gitu ya, itu masih ada peluang untuk bisnis di situ. Jadi kalau dihitung mengalahkan sebenarnya sih ya wajar-wajar, karena jumlah penduduk di Asia Tenggara itu memang paling banyak adalah Indonesia. Jadi kalau semua konsumsi itu paling tinggi Indonesia, itu sudah sangat wajar sekali. Jadi peluang bisnis di Indonesia itu sangat menjanjikan karena jumlah penduduknya yang luar biasa. Jadi kalau saya menganalisis itu bukan kenapa boba di Indonesia itu masih tinggi. Kalau saya adalah kalau kita sudah punya kalau kita sudah memiliki pandangan bahwa orang Indonesia itu konsumtif, jumlahnya banyak, maka jadilah orang yang memproduksi gitu ya. Karena pada waktu itu saya mikir gitu, saya datang ke Singapura misalkan, pada saat kita ke Singapura kita ngelihat gitu ya, Singapura itu punya apa sih? Dan ketika kita di Singapura itu yang kita beli itu produknya apa, pabriknya di mana gitu loh. Saya cuma mikir kayak gitu loh. Kenapa Singapura bisa didatangi banyak orang untuk wisata? Cuman patung singa aja yang mengeluarkan air itu aja orang pada pengen datang ke sana. Coklat saya pikir produknya mungkin di Batam kali, dan kemudian dijual di Singapura dengan stempel dan branding sana gitu. Dan saya mikirnya nggak bisa ini, saya harus melakukan sesuatu hal yang menghasilkan dan orang mengkonsumsi gitu loh. Jangan sampai kemudian saya jadi konsumennya terus, saya harus sekali-sekali sekarang harus bicara menjadi produsennya gitu. Nah, itu yang dan terakhir ini ya dari SWOT itu threat itu ya. Jadi memang ini ya saya kira ya untuk makanan minuman itu ya threatnya, ancamannya ya dari makanan yang itu ya minuman sejenis ya atau makanan sejenis itu saya kira ya ini apa ya sudah biasa ya itu ya. Tapi kalau bisnis kayak gitu ada Pak,
Saya sekarang lagi mewaspadai satu Iya. ancaman dalam bisnis itu. Iya, apa ini? Galinya. Oh, iya. Iya, ini. Biasanya wilayah-wilayah seperti itu ada Iya. penguasanya. Iya. Apalagi kalau kita misalkan rame, orang tidak suka itu pakainya itu gitu. Iya. Makanya sampai akhirnya pada waktu itu saya ngelihat nih di sekitar situ siapa yang saya punya relasi di sekitar situ. Iya. Akhirnya ada beberapa teman yang ternyata di wilayah itu ada. Saya ternyata kenal gitu loh. Kadang karena banyaknya teman itu saya itu kadang lupa saya punya teman di mana saja. Akhirnya saya kenal, saya menghubungi. Nanti Njuk tolong ya sering-sering main aja ke sini. Artinya kan Iya. saya yakin misalkan Ya, di situ. dirangkul gitu. Iya. Kata-kata ya preman-premannya di situ Iya, kalau mereka sudah kenal mungkin Iya. pakai wo kan. Saya yakin mungkin dia preman itu misal katakanlah kelas ekonominya di bawah. Oh, ini teman-teman saya itu kelas ekonominya di atas. Ya, jadi orang dengan kelas ekonomi di atas itu mesti dihargai kan, dihargai di sekitar situ. Kalau dia udah kenal, oh mungkin nggak akan ngapa-ngapain saya. Itu yang saya pakai gitu loh. Iya. Jadi justru itu ya, dengan menggandeng mereka, merangkul mereka, mungkin mereka malah bisa jadi agent marketingnya itu. Ya. Nanti preman-preman yang lain itu kalau mau apa itu nges-teh apa di situ. Iya. Itu Umumnya apa, mereka gitu justru ya. kita kasih Iya, gratis gitu. iya. Nah, itu. Ya, kemudian ini ya ini ya walaupun ini ya apa serasa ini ya apa tapi saya kira ini nggak banyak ya apa namanya prinsip bisnis ini ya walaupun ini rekan-rekan mahasiswa nantinya dalam apa mengembangkan bisnis itu ya apa tidak selalu hal yang teknis seperti ini ya seperti merangkul preman itu juga Anda harus bisa sosialisasi di masyarakat, jadi nggak hanya punya ilmu teknikal saja ya, tapi juga ada ilmu-ilmu lain yang nanti ya seiring dengan Anda itu apa berlatih lah apa mulai itu dulu ya terjun dulu dalam bisnis dulu ya. Kalau cuma angan-angan aja saya pengen bisnis ini tapi nggak ada actionnya ya nggak akan terwujud itu ya. Tapi selain itu juga Anda harus punya ini di antara 10 prinsip bisnis ini dari Walton and You ini, walaupun ini ya ilmu seperti ini mungkin apa ilmu manajemen itu kalau saya lihat ini ya buku-bukunya tahun 60-an, 70-an tapi tetap masih berlaku saat ini karena ya memang psikologi manusia saya kira Pak Ganto itu ya apa itu ya seputar itu aja, manusia ya biasanya punya sifat yang apa ya relatif itu apa itu mirip-mirip atau ya apa kecenderungan itu tipikal gitu ya. Jadi ini saya kira apa tetap ini rekan-rekan mahasiswa perhatikan ini diantaranya apa ini nomor 1 mungkin ya kita sambil ini bahas itu ya komitmen ini ya. Ya komitmen. Kalau ya orang bisnis kan memang gitu, nomor 1 itu komitmen. Teman-teman misalkan mahasiswa itu cenderung banget kerjasama dengan temen join kemudian membuat bisnis A. Hancur itu mesti karena komitmennya yang rendah. Pasti gitu ya. Itu bisa dipastikan karena orientasi mereka adalah duit. Jadi wah mosok kerjaku ya itu yang mereka makanya kalau mau mencari partner bisnis, cari partner bisnis yang sefrekuensi dan jangan diingat jangan menggunakan duit sebagai alasan. Artinya di situ ketika mau berbisnis itu hanya ajang untuk apa istilahnya mereka berkomunikasi dan bertemu daripada wedangan kita cuma ngobrol omong kosong doang. Kalau kita membuat satu bisnis kan artinya kita juga tetap bisa ngobrol-ngobrol gayeng, bisa ketemu, ternyata ada duit gitu loh. Jadi jangan dilihat duit, lakukan sesuatu itu. Atau biasanya seperti ini ada di antara ini ya anggota yang merasa saya yang paling kerja paling keras sendiri paling ya gitu tuh terus akhirnya itu ya menjadi rusak ya. Jadi jangan melihat itu, ini semuanya harus demi tim gitu ya, di komitmen bahwa ini semuanya usaha untuk tim. Jadi ini dulu singkirkan dulu egonya gitu ya. Kalaupun itu susah biasanya kayak gini. Prinsipnya adalah kalau misalkan itu keras gitu. Kita ngasih pengertian sesama temen itu saling mengingatkan. Ya mungkin saat ini kowe sing rodok dibutuhkan di bisnis ini waktunya lebih banyak. Bisa jadi suatu ketika nanti yang lebih banyak adalah aku. Ini hanya bicara tentang siklus aja. Lah itu yang perlu diingat karena dalam sebuah bisnis itu emosinya siklus, keuntungannya siklus, kemudian apa itu semuanya siklus. Artinya nanti akan naik, turun, naik lagi, turun lagi, dan itu semuanya masuk. Dan itu hanya perlu diingatkan dengan satu rel gitu loh, bahwa ya udah ini kita lakukan, ini lagi fasenya. Nah itu yang perlu
sampaikan. Iya. Kemudian adil nih. Nah, ini kata adil itu yang paling susah. Iya. Karena adil nggak mesti harus sama, ya. persis gitu ya kan, ya kalau seperti itu ya tipikal kan, ada yang memang tugasnya di luar, ada yang tugasnya di dalam, ya, seperti itu. Kalau disamakan ya nggak bisa, bisa gitu ya. 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 Kemudian motivasi ini ya, Ya, perlu dipegang juga gitu loh. komunikasi yang baik ini ya, apa ya ini apa kalau di mata kuliah ada juga ya interpersonal skill. Interpersonal skill itu ya, komunikasi nanti itu ya. mahasiswa semester 3 Iya, biasanya. nanti ketemu Pak Prianta nanti. Ya ini komunikasi karena banyak yang itu ya jadi ya cekcok atau perpecahan itu karena istilahnya miskomunikasi itu. Ya. Karena komunikasinya nggak bagus tadi loh. Iya. Karena yang satu memendem apa itu rasa wah aku kerja terus akhirnya menang saja. Iya. Yang satu mau melakukan segala sesuatunya jadi salah. Makanya ini ketika menjalin sebuah bisnis berpartner, ya itu harus dikomunikasikan. Iya. Jangan sampai diam-diaman. Karena komunikasi yang baik, yang efektif itu yang akan memberikan motivasi untuk berjalan terus gitu loh. Iya. Sedangkan nanti teman-teman akan ngerasain ketika usaha itu udah jalan, sudah bisa ditinggalkan berdua, tinggal nerima hasilnya. Nah itu nanti gitu ya. Ya ini menghargai ya, penghargaan. Jadi saya sering untuk melihat ini ya mungkin kita dalam hal usaha sendiri aja gitu ya, perlu menghargai sendiri, mungkin berhenti sejenak, memberikan apresiasi kita sendiri, belikan apalah gitu ya, apa minuman atau apa untuk ya ini saya kira juga ini apa dalam menghargai tim apa ini ya, di perusahaan kan juga biasanya gitu ya, ada apa setiap tahun gitu ya ada penghargaan untuk ya karyawan ya gitu. Saya kira juga ketika Anda nanti membuat tim ini ya, walaupun belum berbentuk perusahaan yang besar, masih ya beberapa orang yang join dalam tim ini ya, startup ini ya, tentu ada ini ya penghargaan apa, mungkin kita apa mungkin sekedar healing ke mana ya, ke tempat wisata apa sambil menghargai usaha keras kita selama ini gitu ya, betul ya. Jadi rayakan setiap kesuksesan, tapi jangan sampai apa keblinger dengan kesuksesan itu kemudian tidak ini ya apa namanya apa itu membuat suatu terobosan baru lagi, jadi tidak lengah gitu ya. Kemudian nomor 7, terbuka dan mau mendengar pendapat masukan. Nah ini apa kira-kira Pak Prianta mungkin bisa berikan contoh ini? Ya kadang kalau orang bisnis itu kan sering banget gitu ya. Kalau bahasa saya, orang itu kan sering banget berkomentar. Kalau berkomentar itu, kalau komentarnya menurut saya bagus dan bisa dievaluasi dan bagus untuk bisnis saya ikuti. Tapi kalau komentarnya itu adalah menjatuhkan mental, menjatuhkan apa yang sedang kita lakukan, ya nggak usah kita dengarkan. Walaupun itu bisa gampang diucapkan, tapi susah untuk dilakuin gitu loh. Tapi prinsipnya adalah seperti itu. Teman-teman bisa melihat kok, ketika ada bisnis, kemudian teman-teman yang satunya datang, yang paling simpel adalah bisnis gitu loh. Bisnis dimulai dari misalkan bisnis teh gitu. Berapa banyak teman yang akan bilang bahwa wah gratisan gitu. Padahal dia baru ngawalin gitu loh. Ya jangan dilakuin gitu loh. Karena apa? Kamu gratisan modalmu nggak banyak ya jatuh gitu loh. Itu salah satunya. Itu hal-hal yang perlu kita lihat gitu loh. Bahwa orang berkomentarnya itu baru di konteks apa ya? Ini nguji mental gitu loh. Artinya kalau kita nggak mau kan berarti kita akan dibilang sebagai orang yang pelit gitu loh. Nah, sedangkan di sisi lain bisnis ini baru mau berdiri gitu loh. Bahkan kadang itu dari ini sendiri ya, keluarga sendiri, saudara sendiri gitu kadang nggak mendukung tapi malah di underestimate ya. Gitu ya. Nah, itu kan sering juga. Ini belum lagi nanti pas memang ujiannya ini ya entrepreneur ternyata ya itu ya. Nah, itu kan perlu diperhatikan sekali karena banyak kok kata-kata yang menurut saya tidak produktif untuk kita ikutin, tapi ada beberapa orang yang motivasi, wah kayak gitu itu harus dilakuin, wah engkau hati-hati nek wong muni yang kayak gini. Nah itu perlu diperhatikan, nggak usah didengerin, yang penting kamu jalan fokus, karena ketika kamu mendengarkan berarti jalanmu tidak fokus, tapi ketika kamu fokus sampailah pada tujuan yang kamu pengen capai. Istilahnya jangan baperan gitu ya. Kalau entrepreneur jangan baperan. Ya, kemudian ya memberikan kepuasan kepada pelanggan, saya kira ini ya cukup jelas. SOP ya. lah. Iya. Mampu mengelola keuangan ini apa kira-kira biasanya ini ya apa yang bikin masalah. Iya, itu karena kalau berpartner ya mungkin bisa cerita apa pengalaman apa ini. Kalau berpartner ada uangnya itu masalah, yang megang siapa? Nah, makanya saya bilang untuk bisnis yang semacam itu lebih baik menggunakan admin sendiri. Oh gitu ya. Jadi
tidak dikelola oleh misalkan orang berpartner 5 orang, jangan dipegang salah satu. Mending menggunakan karyawan. Nah, yang 5 ini sebagai apa? Yang 5 ini sebagai marketing. Secara tidak langsung nggak bahas tentang duit dan lain sebagainya. Mending angkat saja manajemen. Lah, 5 orang ini adalah marketingnya. Kalau itu bisnis gitu ya. Tetapi kalau 5 orang ini terlibat di dalam manajemen, artinya di sini akan terjadi tumpang tindih. Orang punya ide, orang punya kemauan, orang pengen nyekel ini, orang pengen nyekel ini, orang pengennya seperti ini, orang seperti itu, repot. Kalau saya menyarankan ketika kamu berbisnis dengan beberapa partner teman, pakai 1 orang digaji untuk admin, yang lebihnya adalah mereka marketing. Jadi bukan sebagai seorang pemilik yang kemudian memutuskan ini dan sebagainya. Karena kalau itu terjadi, maka akan terjadi tumpang tindih. Nah, ketika tumpang tindih terjadi perpecahan, itu pasti. Ya, kemudian yang terakhir itu cari ciptakan pembeda ya ini ya. Ini saya pernah baca bukunya itu ya, apa differentiate or die gitu ya. Jadi kalau kita itu terus ya apa produknya monoton, ya mungkin ada itu ya, mungkin anomali atau apa ya, kata saya dulu dosen saya itu biskuit apa itu ya yang gambarnya apa itu yang dari dulu itu aja terus itu ya suatu merek biskuit yang dari dulu itu, tapi ya seperti itu ya, mungkin anomali seperti itu nggak banyak ya. Tapi yang jelas kalau kita terlalu monoton gitu ya, itu lama-kelamaan juga akan ditinggalkan. Mungkin kita bisa belajar dari pengalaman seperti perusahaan-perusahaan besar seperti mungkin Nokia atau perusahaan itu ya di bidang teknologi lainnya yang kelihatan mereka itu sudah besar, sudah sukses gitu ya. Kita lihat Nokia dulu handphone 1 juta umat, tapi kenapa kok bisa ini bisa ya mundur, bisa ini kalah dengan itu, karena ya mereka mungkin tidak mau menciptakan inovasi atau pembeda dengan produk-produk gitu ya. Makanya kalau kita melihat di beberapa perusahaan besar itu, perusahaan yang bertahan itu adalah mereka yang memberikan kesempatan pada karyawan untuk menyampaikan ide. Karena ada beberapa yang mereka egois, terlebih seorang pembisnis yang dia pemilik modal satu-satunya, semua diinginkan sesuai dengan apa yang dia inginkan, itu biasanya cenderung dia akan bertahan dengan dengan lama. Karena apa? Karena yang membuat dia bertahan lama itu adalah ide-ide dari karyawan. Karena banyaknya karyawan itulah yang mereka berinteraksi di luar sana, yang mereka melihat, mendengarkan saran dan kritik berkaitan dengan produk yang dia hasilkan, maka dialah yang berpikir melakukan satu evaluasi secara tidak langsung. Maka yang terpenting adalah sebuah bisnis itu ada seperti itu. Ya, saya kira ini menarik sekali dia. Ini tinggal kita nanti lihat actionnya ini ya dari rekan-rekan mahasiswa ya, kita tunggu ini ya nanti mengenai ini ya program kewirausahaan ini di kampus itu untuk tahun ini ada banyak ya. Nanti ini rekan-rekan mahasiswa bisa menanyakan ke dosen pembimbing atau dosen ini ya kewirausahaan, atau nanti ketemu Pak Prihanto secara langsung gitu ya. Itu ada banyak sekali peluang, dan saya kira tidak harus menunggu sampai semester akhir gitu ya. Saya kira mungkin semester 2 sudah memulai gitu ya, nggak apa-apa ya Pak. Ini ya nggak harus ini saya baru mulai mahasiswa dulu. Justru saya dulu malah pernah tahu itu ya, mahasiswa baru semester 1, 2 itu memulai usaha. Jadi ketika sudah lulus itu sudah tinggal punya menikmati perusahaan. hasilnya. Jadi aneh nih, ini orang-orang mahasiswa lain baru pada cari kerja, dia malah sudah punya perusahaan gitu ya. Jadi itu ada ya hal yang menarik seperti itu ya. Ya ini ya saya kira ini waktunya juga ini ya sudah habis ini. Terima kasih sekali Pak Prihanto atas ini pencerahannya ini mengenai entrepreneurship ya. Semoga ini ilmunya bisa bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa, dan juga ini untuk dosen juga bisa memberikan ini ya ide-ide motivasi untuk nanti bisa ditambahkan gitu ya, diselingi di mata kuliah ya, jadi supaya mahasiswa itu selalu ingat ya atau membuat ide-ide yang nantinya bisa dituangkan ke ya kegiatan mereka sehari-hari, atau nantinya bisa
apa itu menciptakan ide-ide bisnis yang nantinya bisa meningkatkan karir mereka nanti ya. Ya. Ini mungkin ada itu ya Pak, closing speech dari Pak Prihanto untuk ini mahasiswa ini, motivasi dan harapan apa nanti yang dari rekan-rekan ini nantinya ketika ini kuliah di Sinus dan nanti ketika mereka lulus tuh harapan dari Pak Prihanto apa? Ya silakan. Ya, ini saya saya pesankan buat teman-teman mahasiswa baru. Ketika teman-teman sudah masuk ke dunia kampus, terlebih teman-teman waktu SMA tidak menerima pelajaran SMA, secara otomatis pembelajaran teman-teman semua dulu adalah online, dan ketika sekarang Anda adalah mahasiswa, mencobalah Anda keluar dari online itu dan mencobalah teman-teman sudah mulai berproduksi. Teman-teman jangan hanya mendengarkan, jangan hanya pasif, mau online mau offline, silahkan teman-teman itu seaktif mungkin bertanya, mencoba hal-hal baru. Kemudian jangan pernah takut, jangan pernah takut dicecar orang. Disitulah sebenarnya teman-teman menuju kepada titik sukses gitu ya. Jadi jangan kemudian hanya diam di rumah mengerjakan tugas, kuliah bukan seperti itu. Silahkan keluar, pulang malam, cari koneksi-koneksi di wedangan, cari koneksi-koneksi di pasar-pasar, apa yang teman-teman senang, apa yang teman-teman lihat, kemudian teman-teman mencobalah untuk menghasilkan dari apa yang teman-teman senengkan, dalam tanda kutip menghasilkan finansial. Misalkan teman-teman yang tadi saya sudah bilang, kalau mau mencoba bisnis mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti-nanti. Kalian sudah mampu, seperti orang barat. Orang barat itu kalau mereka sudah 17 tahun, mereka sudah dilepas dan mereka sudah dianggap dewasa untuk berpikir. Jangan sekarang kalian hanya istilahnya ngatung sama orang tua, meminta saja, tapi mencobalah untuk kalian berproduksi. Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Bram, bahwa beberapa mahasiswa dia sudah mulai bisnis sejak awal. Artinya kalau sekarang teman-teman mau memulai bisnis, teman-teman nanti setelah lulus tinggal menikmati bisnis. Dalam dunia bisnis tidak ada yang instan. Bisnis itu yang pertama seperti anak yang baru lahir. Mereka tidak bisa apa-apa, mereka harus masih mendapatkan bantuan. Artinya di sini support dana. Setelah itu mereka 1 tahun baru mereka sudah bisa tengel-tengel ya. Nanti 2 tahun dia udah jalan. 3 tahun sudah lari. Artinya di situ kamu sudah bisa menghasilkan uang. Itu prinsipnya bisnis, tidak ada yang instan, intinya itu. Dah, itu dari saya. Ya, Pak terima kasih sekali Pak Prihanto. Ini oh ya, ini ada sesi ini ya, tanya jawab nih. Sampai lupa ya nih ya. Maaf ini karena keasikan ya. Baiklah, ini kita ada sesi tanya jawab dulu Pak ya. Ini saya kira akan lebih bagus ya. Jadi ada mungkin ya pertanyaan-pertanyaan ini yang keingintahuan dari mahasiswa ini supaya bisa ini terjawab ini. Ya silahkan ini adakah ini pertanyaan dari mahasiswa ya? Pak, saya izin bertanya, bagaimana produk saya bisa menjawab keinginan pasar saat ini? Terima kasih. Ya langsung saja ini ya, satu dijawab aja biar lebih pasti ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau kita ditanya bagaimana produk teman-teman itu bisa diterima oleh pasar, maka semua harus dijajaki. Sekarang dunianya adalah dunia digital. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa teman-teman bisa mengawali dengan cara memposting dari beberapa sosial media. Ada nggak orang yang interest terhadap produk itu? Atau teman-teman bisa melihat produk itu produk tentang apa? Masuklah di dalam komunitas. Saya yakin semua sosial media sekarang membentuk komunitas. Misalkan mereka aja yang jual vanila. Vanila itu ada komunitasnya di Facebook. Ada komunitasnya di Instagram. Itu vanila. Sesuatu hal yang dalam artian luas itu tidak semua orang tahu tentang produk vanila. Vanila itu yang hanya panjang-panjang seperti bolpen bibit vanila itu, bukan itu ya? vanila, bukan vanili. Nah, itu produknya itu yang seperti kayu pendek-pendek, warnanya hitam gitu. Nah, itu ada komunitasnya. Jadi kalau kita mau melihat, coba posting dulu di WhatsApp, ada komen nggak dengan produk kita? Pertama itu. Kedua, kita coba share di Facebook, ada orang yang komen nggak? Ketiga, kita share di sosial media yang lain lagi, apa?
Karena kita ngelihat animo masyarakat itu dari itu. Lah, ketika misalkan produk itu ternyata belum laku, lihat di dalam komunitas. Komunitas itu ada di dalam semua sosial media. Cari di Google. Saya yakin kalau memang produk itu produk umum, itu bisa jadi. Kalau misalkan itu produk tidak umum, berarti teman-teman yang membangun. Artinya teman-teman yang memasyarakatkan. Kalau memasyarakatkan langsung bisa diterima? Tidak juga. Memasyarakatkan itu artinya baru mengenalkan dulu. Lah, ketika produk itu sesuatu hal yang jauh berbeda dengan yang lain dan orang tidak tahu, kita edukasi dulu. Sampai akhirnya apa? Masyarakat itu tahu, dia akan menggunakan. Sekarang orang lagi perang, MS Glue sudah terkenal, sudah terlanjur. Sekarang musuhnya ada produk yang namanya SR12, apa ya? SR12 atau apa gitu. Mereka memberikannya dengan cara apa? Mengedukasi dulu. Dia ada motivasi, kemudian ada edukasi, ada ilmu, itu semua masuk. Pun sama dengan saya. Saya menggunakan sistem marketing. Saya masuk di bimbel-bimbel. Ketika saya masuk bimbel, saya menawarkan produk saya itu, saya menggunakan sejarah. Apa nama cencem? Kenapa kok cencem gitu? Saya kasih tahu gitu bahwa sejarah dulu itu mengatakan bahwa pada saat kolonial itu teh itu tidak seperti itu. Kok bisa? Iya. Karena pada waktu itu orang minum teh, kopi, coklat itu sangat pahit, sehingga orang minum itu ketika diombe, makanya kalau orang Cina itu bersulang minum teh itu satu sloki kecil ya. Diminum glek gitu, karena dia itu langsung pahitnya itu langsung teng gitu, jadi orang bisa langsung apa itu terbuka matanya gitu loh. Makanya orang diminum kenapa malam hari kopi itu, karena dia langsung matang gitu loh, pahitnya di sini tuh ke mata gitu loh. Nah, bicaranya adalah pada saat penjajahan itu orang tidak boleh minum teh. Karena teh itu diekspor ke Eropa. Tapi pekerjanya semua adalah orang Indonesia. Dan orang-orang pekerja itu pada waktu itu melihat kenapa orang-orang Belanda itu kalau pagi itu suka minum teh. Menikmati minum teh di sekitaran kebun teh. Maka pada waktu itu para pegawai pekerja-pekerja orang Indonesia ini setelah mereka apa itu selesai bekerja, semuanya sudah selesai. Lah, sisa-sisa itu mereka sapu. Sapu, kemudian jangan sampai tahu orang Belanda dibawa pulang, melu-melu dicem. Makanya kalau teh cencem itu mesti teh ada yang batang-batang, ada daun, ada campur-campur. Itu awal mula teh-tehmu, teh apa itu yang di kotak-kotak kita beli itu loh, teh-teh harganya 2.000 itu. Nah, itu tehnya dari situ. Awal mulanya. Bukan teh yang kemudian teh bagus diambil, intinya itu diekspor karena dia sangat pahit. Nah, kalau yang teh gopek, teh dandang yang kotak-kotak itu loh. Nah, itu namanya kan teh cencem itu dari situ. Ranting-rantingnya sih. Nah, itu teh cencem namanya teh oproan ya apa ya. Pokoknya intinya teh yang satu bal itu ada 10 itu lah itu. Dan saya mengedukasi orang itu ketika mereka mau tanya kenapa teh cencem, ya itu tak kasih tahu filosofinya teh cencem gitu loh. Nah, itu yang tak lakukan. Artinya kita akan tahu produk kita diterima atau tidak dengan cara seperti itu. Dan kadang orang-orang itu baru tahu oh arti cencem itu dari itu. Dan semua teh itu aslinya dari cencem. Kalau orang Indonesia loh ya. Kalau orang luar mereka mesti tehnya teh yang kualitas bagus. Itu mereka yang pahit-pahit mereka minum satu sloki itu. Dan itu tidak dan tehnya itu mesti kalau yang teh asli pahit itu dia nggak hitam. Merah itu, tehnya mesti bening agak kehijau-hijauan aja. Itu kalau orang-orang Cina minum itu. Ya untuk menghargai juga dulu para pekerja teh zaman dulu gitu ya, dengan diingat lagi gitu ya, kita menghargai mereka sangat jauh dari filosofinya, masa selama ini ya apa mereka dilupakan begitu saja. Betul. Itu ya. Itu. Ada lagi ini sudah ya baiklah ya, terima kasih Pak Prihanto, ini diskusinya sangat menarik, talk show-nya sangat menarik sekali, semoga memberikan inspirasi kepada kita semua ya. Baiklah, acara talk show pada pagi hari ini kita tutup ya. Terima kasih jazakallahu khairan ya pada Pak Prihanto ya, dan juga kepada rekan-rekan mahasiswa ini, semoga bermanfaat semua ya. Alhamdulillah, saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Prihanto, MSI, atas materi yang diberikan. Terima kasih pula kepada Bapak Bramasto Wirawan,
yang telah memandu jalannya sesi materi kali ini. Itu tadi penjelasan tentang materi Digital Planner Motivation. Semoga apa yang disampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh mahasiswa baru sekalian. Kemudian jangan lupa untuk mengisi form review materi di akhir acara yang nanti linknya akan disampaikan oleh kakak pendamping masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kampus 2022. Cetak generasi emas, sinarkan Nusantara.